Dan saya sudah bertekad untuk setelah menyelesaikan misi ini, saya akan menyusul Nuna dan Safa ke luar negeri. Atau mungkin bahkan sekaligus saya akan membuka jati diri saya yang asli kalau saya adalah Dipta. Ku masih harapkanmu. Ini markas baru kita kan? Sinilah kita akan melakukan semua operasi bisnis kita. Ayo masuk. Lo pasti akan kagum dengan dalamnya. Ayo. Tempat ini udah dibangun sedemikian rupa. Dengan fasilitas keamanan yang lebih canggih dan berlapis. Dan yang paling penting, tempat ini jauh dari pantauan aparat. Intinya kan, tempat ini udah seperti benteng yang jauh lebih hebat dari markas Sesianto. Kalau gitu gue minta kita percepat pertemuan dengan semua petinggi sindikat. Dan gue mau pertemuan itu kita adakan di sini. Setuju. Emang udah seharusnya kita tunjukkan siapa kita sekarang. Aku harap kamu mau mendukung keputusan aku ini, Bas. Karena cuma kamu satu-satunya orang yang bisa membantu aku untuk melancarkan rencana ini. Apa kamu mau, Bas? Bantu aku dan Safa pergi ke luar negeri dan mengurus semuanya. Kalau Nuna dan Safa pergi ke luar negeri, aku nggak akan bisa bersama-sama lagi dengan mereka. Entah kapan misi ini selesai hingga aku bisa menyusul mereka ke luar negeri. Berat rasanya jika harus hidup berjauhan lagi dengan Nuna dan Safa. Tapi apa yang Nuna pikirkan masuk akal. Karena makin jauh, makin aman mereka dari jangkauan Gani. Kejadian tadi sore merupakan bukti kalau Gani masih terus jadi ancaman untuk mereka. Tadi kami bisa lolos. Tapi bukan gak mungkin lain kali Gani berhasil mendapatkan Safa. Dan bukan gak mungkin Gani juga tahu kematian palsu Nuna. Kalau aku mengambil keputusan ini, itu artinya untuk sementara waktu aku gak akan bisa melihat dua orang yang paling aku cintai. Yaitu Nuna dan Safa. Bas, gimana? Nanti akan saya coba bantu Bu Nuna sebisa saya. Terima kasih banyak ya, Bas. Cuma kamu harapan aku satu-satunya untuk bisa bantuin aku. Ya. Kalau gitu aku mau salat isya dulu ya, Bas. Iya, Bu. Silakan. Selamat malam, Bu Meta. Malam. Kami ditugaskan untuk menjaga Ibu oleh Pak Wibowo. Oh, iya. Silakan Ibu beristirahat dengan nyaman. Kami akan menjaga Ibu secara bergantian agar Ibu merasa aman tinggal di villa ini. Ya udah, nanti kalau ada apa-apa tolong kasih tahu saya ya. Baik, Bu. Saya tinggal masuk dulu. Siap, Bu. Ternyata Mas Wibowo betul-betul membuktikan ucapannya.
Dia menambah orang untuk menambah pengawalan buat aku. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Meta. Gimana? Apa orang-orang saya udah tiba? Iya, Mas. Mereka udah ada di sini. Tapi maaf, Mas. Apa ini nggak terlalu berlebihan ya? Kalau buat saya sih enggak ya. Karena kalau kita berhubungan sama orang seperti kayak Gani itu, kita nggak boleh main-main, Meta. Iya juga ya, Mas, betul. Ya udah, kamu istirahat aja. Kamu nggak perlu mengkhawatirkan itu semua ya. Kamu tenang aja. Iya, Mas. Makasih banyak ya atas bantuannya. Maaf kalau saya jadi makin ngerepotin, Mas. Iya, makanya saya selalu peduli sama kamu. Karena itu saya selalu mengecek kamu kan, supaya kamu itu baik-baik aja. Meta, kamu tuh orang yang sangat berharga buat saya. Oh ya, gimana kabarnya Safa? Apakah dia baik-baik aja? Safa baik-baik aja, Mas. Alhamdulillah. Oh ya, bagaimana dengan Safa? Apakah dia tahu kalau ibunya udah meninggal? Maafin aku, Mas. Dengan terpaksa aku harus berbohong sama kamu. Tapi ini semuanya aku lakukan demi kebaikan. Meta, maaf ya kalau saya jadi buat kamu sedih lagi. Karena teringat sama Nuna. I'm so sorry. Iya, Mas, nggak apa-apa. Alhamdulillah, Safa baik-baik aja. Dan saya lagi mikir gimana caranya untuk ngasih tahu Safa tentang Nuna. Saya paham sekali alasan kamu. Memang usia Safa itu sangat berat ya. Kalau mendengar ibunya udah meninggal. Saya juga kangen banget loh sama anak itu. Ya mudah-mudahan aja ya. Saya bisa ketemu sama dia lagi. Makasih banyak ya, Mas. Karena Mas juga perhatian sama Safa. Iya, saya kan juga sudah menganggap dia seperti cucu saya sendiri. Sekali lagi makasih banyak ya, Mas. Saya benar-benar beruntung ada Mas yang selalu ada di samping saya. Iya, saya juga, Meta. Saya bahagia loh ada di sisi kamu sekarang. Ya udah, kamu sekarang istirahat aja ya. Sampai ketemu besok. Iya, Mas juga istirahat. Jangan sampai kecapean ya. Nanti sakit loh kalau kecapean. Oke. Good night, Meta. Good night. Untuk saat ini, hanya ini yang bisa saya lakukan untuk Meta. Saya tahu ini bukanlah saat yang tepat untuk membahas pernikahan dengan Meta. Tapi setelah semua masalah Gani reda, dan Meta sudah melewati masa berkabungnya, barulah aku akan mengajak untuk menikah. Kalau Nuna dan Safa keluar negeri, aku harus jauh dari Safa. Anak yang baru aja diketahui sebagai anakku. Kami baru aja dekat, tapi sekarang malah harus berpisah lagi. Lalu bagaimana dengan Papa? Apakah Papa juga merasakan hal yang sama saat tahu kehilangan aku? Meta, tolong, kamu tahan diri. Kamu gak bisa menyampai dan kamu di depan anak buahnya Gani. Gak bisa, Mas. Gara-gara dia saya kehilangan anak saya satu-satunya. Harusnya semuanya tanggung jawab dia. Iya sih. Mungkin aja dia kerjanya benar. Iya, saya tahu. Ada apa ini? Kamu ngapain ke sini? Jangan ikut campur, Pak. Ini jelas pasti urusan saya. Ibu Meta bersama saya. Saya minta sama kamu ya. Jangan pernah kamu ganggu lagi mertua kamu sendiri ini. Papa sangat membela Bu Meta. Apakah sekedar pertemanan biasa atau ada hubungan yang spesial di antara mereka berdua? Kita terbang. Layangannya mana layangannya? Seru. Ayo Bas, kita main Om Bas. Apa jadinya kalau Papa tahu bahwa Safa adalah cucunya? Aku harus bicara sama komandan. Hanya komandan yang bisa membantu permintaan Nuna untuk pindah ke luar negeri. Lu kenapa, Bas? Muka lu kayak kusut banget. Ada masalah lagi? Gue pengen ketemu sama komandan, gue pengen ngobrol. Ada masalah apa sih? Nuna mau ke luar negeri. Dia mau tinggal di sana sama Safa. Biar nggak dikejar Gani lagi.
Tapi kalau dipikir-pikir sih wajar Nuna mikir kayak gitu, Bas. Karena kan kita tahu sendiri, Safa nggak pernah tenang kalau di sini. Gani akan terus ngejar Safa sampai dapat. Dengan meninggalnya Nuna, Gani sekarang makin berubah. Malah jadi semakin brutal. Itu yang buat Nuna kepikiran. Oh iya, tadi Gani sama anak buahnya pergi ke suatu tempat gitu, Bas. Kok lu nggak ikut? Justru itu makanya. Gue pengen ketemu sama komandan, gue pengen ngobrol. Gani masih belum 100% percaya sama gue. Kayak masih ada hal yang diumpetin dari gue. Gue titip Nuna sama Safa sekarang. Gue mau ketemu komandan. Oke? Ini perkara yang serius. Mengirim Nuna ke luar negeri. Di satu sisi, pilihan yang rasional. Saya setuju, Mas, dengan idenya Nuna untuk membawa Safa ke luar negeri. Dan saya yakin sekali mereka akan aman berada di sana. Gani juga pasti tidak akan bisa menyentuh dan menemukan mereka di sana. Dan satu hal lagi, Gani tidak akan pernah bisa menemukan Safa. Tapi saya bertanya dulu sama kamu, Mas. Karena ide Nuna itu bisa membuat kamu tidak bisa bertemu dengan Nuna dan Safa dalam waktu yang tidak bisa diprediksi. Dan kamu sudah tahu resikonya, kan? Saya sendiri sudah memikirkan hal ini matang-matang, dan hal yang terbaik adalah keselamatan Nuna dan Safa. Dan saya rasa setelah Nuna dan Safa pergi ke luar negeri, saya akan jauh lebih leluasa dan jauh lebih bisa fokus untuk menyelesaikan misi ini. Dan saya sudah bertekad untuk setelah menyelesaikan misi ini, saya akan menyusul Nuna dan Safa ke luar negeri. Atau mungkin bahkan sekaligus saya akan membuka jati diri saya yang asli kalau saya adalah Dipta, ayah dari Safa dan suami dari Nuna. Dan saya akan memulai kehidupan yang baru bersama mereka. Bas, kalau boleh tahu, kemana Nuna akan membawa Safa? Ke Iceland. Karena Nuna sudah lama banget dia pengen pergi ke sana. Ya, saya akan mengurus semua itu. Dan satu hal lagi yang harus kita bicarakan soal Gani. Gani sepertinya mempunyai sesuatu rencana yang dirahasiakan oleh dia. Dan kita tidak tahu apa rencananya dia itu. Dan dari laporan Niko, saya melihat kalau Gani belum percaya sepenuhnya kepada kamu. Iya, saya sempat mendengar, Dad. Kalau Gani memiliki rencana baru, tapi saya nggak tahu apa itu. Karena sekarang Gani masih belum bisa percaya sama saya 100%. Karena menurut Gani, saya adalah orang yang paling bertanggung jawab atas meninggalnya Nuna. Tapi saya akan coba usahakan semaksimal mungkin untuk mencari tahu, Dad. Kita harus mengetahui rencana-rencananya Gani. Karena setelah Sianto mati, Gani adalah orang nomor 1 dalam sindikat itu. Nah, sebelum bobo, kita baca doa dulu. Ya sayang ya?